Ya, menjadi guru itu sebenarnya panggilan jiwa ya, panggilan jiwa. Jadi ketika dia bisa menjadi guru, berapapun dia ini pasti rezeki itu kan pasti Allah dari mana-mana datangnya. Tidak hanya mengajar dari mana, tapi keberkahan itulah yang penting, bukan banyaknya rezeki, tapi keberkahan daripada rezekinya. Kebahagiaan guru itu kan pertama ketika kita mengajar, kemudian anak yang kita ajar itu dia paham, dia bisa mengamalkan, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Ya. Akhirnya Ustadz di Batam berarti sudah dari tahun 2000 berapa Ustadz? 2002 itu? Ya akhir, sekarang. Ya 2002 akhir, sampai Desember kalau nggak salah, Desember kami ditugaskan, 2002 itu sampai sekarang. Ya. Artinya Ustadz sudah banyak lah diberikan amanah lah dari lembaga Ustadz ya. Kira-kira ada perasaan yang paling membuat Ustadz berkesan apa Ustadz? Ya, saya mulai ditugaskan untuk di SD, tingkat SD, kemudian di tingkat SMP, kemudian di tingkat SMA. Ya. Itu merintis atau apa Ustadz? Ya, kalau di SD sebenarnya melanjutkan, itu sudah ada satu kelas ya. Kemudian di SMP itu juga pengembangan. Kemudian di SMA ini juga sifatnya pengembangan dan perintisan juga. Nah, ya memang di masing-masing tingkatan level itu ada ya apa ya, suka dukanya khusus ya dalam mengelola lembaga pendidikan itu. Ya memang ada karakteristiknya masing-masing. Di tingkat SD itu ketika bagaimana kita apa ya bisa menjiwai apa dunia anak-anak itu ya, ketika kita mengajar kita bisa mengaplikasikan, kita merasa senang dengan dunia anak-anak itu. Ketika SMP kita memahami ini loh masa-masa remaja, masa-masa peralihan dari tamyiz menuju ke balik. Nah, disitulah kita mempelajari psikologis anak-anak remaja. Kemudian ketika dipindahkan ke SMA, kita sudah berbenturan dengan anak yang sifatnya balik ini, anak-anak yang mereka sudah mulai mencari jati diri, mulai ada semacam apa ya, resistensi, penolakan ketika ada sesuatu yang enggak sesuai. Anak itu sudah mulai berani berpikir kritis ya, sudah mulai berani melawan. Di tingkat SMA itu kalau tidak sesuai dengan pendapat dia sudah berani mengungkapkan. Ini juga tantangan tersendiri menjadi pendidik di tingkat SMA itu ya, dibandingkan dengan waktu SD, SMP itu enggak terlalu ya. Begitu di SMA ini memang kita ada tantangan tersendiri untuk memahami psikologis anak-anak kita yang sudah balik. Nah, ini sebenarnya ya yang menarik di Hidayatullah ini kan konsepnya kita putra sama putri dipisah. Nah, itu yang menarik, sehingga kita bisa lebih fokus dalam melakukan kegiatan tarbiyah pembelajaran ini antara anak putra dan anak putri. Ini memiliki semacam ya karakteristik masing-masing di anak putra dan anak putri ya, karena anak putri itu secara psikologis jauh lebih cepat perkembangannya, lebih cepat ya, dibandingkan dengan anak putra. Nah gitu. Nah jadi kalau dia dipisahkan itu jauh lebih bagus. Makanya konsep pendidikan integral berbasis tauhid diantaranya adalah kita di usia-usia yang sudah balik, kita tidak mencampurkan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah di situ diantaranya ya, gitu. Ya suka duka, kalau dukanya ya banyak lah ya, banyak ya, perjuangan dari awal, dari mengawali dari ya kita tidak punya kendaraan operasional, kemana-mana jalan kaki ya, sempat mogok di jalan, kemudian kita berkunjung mau ke orang tua itu kadang kita kunjungi ternyata orang tuanya sibuk kerja, kadang kita ingin berkunjung kan gitu kan, silaturahmi, karena memang kondisi masyarakat di Batam ini kan urban ya, urban pendatang, dan mereka sibuk sekali, ada yang kerja di PT, bahkan ada yang sampai kerjanya 7 to 7 gitu ya. Nah sehingga kita ingin berkunjung kadang mengalami kendala, kadang sudah janjian sampai ke rumahnya ternyata beliaunya tidak ada dan seterusnya ya. Itu awal-awal seperti itu ya.
suka dukanya ya. Kan biasa lah Ustaz, pengalaman kan Ustaz. Kadang kan Ustaz jadi kepala sekolah di saat perintisan kayak gitu. Kadang nggak guru-guru Ustaz yang ngomel-ngomel atau curhat apa, kayaknya nggak betah lagi nih. Kan itu tantangan Ustaz ya kan sebagai kepala sekolah gitu. Ya memang di awal-awal begini, saya mencari tenaga pendidik itu SDM itu ya, SDM baru. Di mana itu? SDM baru memang di Batam ini agak sulit ya awal-awal, agak sulit. Karena memang orientasi orang yang datang ke Batam ini kan untuk kerja itu. Untuk kerja dan mereka sudah terimit bahwa Batam itu adalah kota industri. Itu dia. Mereka datang untuk menjadi karyawan perusahaan. Yang berpenghasilannya lumayan. Dia tidak pernah berpikir bahwa di Batam ini juga akan menjadi kota pendidikan. Ya karena kan perkembangan sosial ketika banyak orang di situ hidup, mesti kan nanti dia punya anak kan ya, produksi anak. Dan anak ini nggak mungkin dia nggak butuh pendidikan, pasti kan butuh. Nah sehingga kebutuhan manusia akan pendidikan itu kan menjadi hal yang penting ya. Bahkan pendidikan itu bagian daripada kebutuhan primer ya, kebutuhan primer. Selain sandang, pangan dan papan, itu pendidikan menjadi hal yang sangat penting ya, karena pendidikan ini akan menjadi jaminan keberlangsungan karir seseorang begitu kan ya, karir seseorang, kemudian kualitas hidup seseorang, kemudian orientasi hidup seseorang itu kan dibentuk dari pendidikan. Sehingga orang tua yang sudah sadar dan melek, pasti dia akan menempatkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang bagus, karena dia sadar betapa investasi pendidikan itu luar biasa gitu. Tanpa investasi pendidikan yang luar biasa, maka dia tidak mungkin akan memperoleh hasil, yaitu berupa anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mampu berbakti pada kedua orang tuanya, anak-anak yang mampu memberikan manfaat ke masyarakat, anak-anak yang mampu membawa perubahan di tengah masyarakat. Itu sebenarnya ya. Nah di situ yang tadi untuk merekrut guru. Nah kembali ke rekrut guru itu memang awal-awal memang sulit ya. Bahkan kami sempat juga merekrut dari Jawa di situ ya, karena memang kompetensi yang kita inginkan ya, kompetensi sebagai seorang pendidik, seorang pengasuh, seorang pembimbing ya, yang dia bisa secara ikhlas memberikan ilmunya. Ini sulit cari orang seperti itu awal-awal ya. Ya alhamdulillah melalui seleksi kemudian rekrutmen, kita lakukan pembinaan melalui daurah, kemudian juga halakoh, alhamdulillah guru-guru itu artinya tercelup, kemudian terbina, kemudian dia bisa melakukan kegiatan mendidik tadi ya, mengasuh siswa-siswa kita, itu bisa lebih baik ya. Kalau ada 1-2 yang keluar, yang kemudian pindah masuk Karangkaramaisah ya ada juga, itu saya kira wajar, karena orang ada orientasi masing-masing, ada orientasinya dunia, ada orientasinya itu mencari harta, ada juga orientasinya kepuasan, istilahnya ketika dia bisa mengaktualisasikan dirinya, ilmunya, itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Nah kadang guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang yang bisa memberikan hasil yang baik ya seperti itu, guru-guru yang memang dia tujuan utamanya menjadi guru bukan semata-mata karena ingin gaji yang tinggi, tapi dia ingin mengaktualisasikan kemampuannya, kompetensinya, keilmuannya itu. Ketika dia bisa mengaktualisasikan, ada sebuah kepuasan sendiri. Disitulah sebenarnya guru. Makanya kita kenal dulu namanya Umar Bakri ya, digambarkan oleh sahabat seorang penyair kita Umar Bakri sebagai sosok guru ya. Meskipun dia dalam kehidupan serba sederhana, tetapi dia memperoleh sebuah kepuasan di situ, memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan seseorang itu kan tidak bisa hanya diukur dari harta, tapi dia diterima, dia bisa mengaktualisasikan dirinya ya, itu juga bagian daripada orientasi kebahagiaan seseorang. Sehingga ya menjadi guru itu sebenarnya panggilan jiwa ya, panggilan jiwa. Jadi ketika dia bisa menjadi guru, berapapun dia, ini pasti rezeki itu kan
pasti Allah dari mana-mana datangnya, tidak hanya mengajar dari mana, tapi keberkahan itulah yang penting, bukan banyaknya rezeki, tapi keberkahan daripada rezekinya itu. Ya kadang kebahagiaan guru itu kan pertama ketika kita mengajar, kemudian anak yang kita ajar itu dia paham, dia bisa mengamalkan, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, atau kadang suatu hari kita ketemu dengan dulu ini anak didik kita waktu di tingkat SD, tingkat SMP. Sekarang dia sudah menjadi orang yang orang yang memiliki posisi atau kedudukan, dia bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan umat. Itu juga kita bangga. Oh, itu dulu alhamdulillah didikan saya, didikan kami, didikan para guru ternyata menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Itu ada kepuasan tersendiri di situ. Itu yang tidak bernilai. Tidak bisa dinilai. Tidak bisa dinilai ya dengan apapun. Di situ kepuasan itu apapun ya. Itu yang nggak dimiliki oleh profesi-profesi yang lain. Ya, profesi-profesi yang lain itu. Nah, profesi guru ini memang unik di situ. Makanya ketika orang terjun di dunia pendidik, dia memahami hal itu, itulah sebenarnya panggilan jiwa. Gitu, ya. Saya kira itu ya, ini bincang pagi kita. Sangat luar biasa. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan spirit baru yang bertugas sebagai guru pun menjadi makin semangat lagi lah Ustaz ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. Baik. Semoga nanti perjalanannya ke Batam lancar. Amin. Selamat sampai tujuan Ustaz. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.